Semua orang bingung dengan jeritan Geonwoo, dan ketika mereka melihat Deep Earthworm yang bergerak di depan Geonwoo, mereka langsung memasuki mode bertarung dan bersiap untuk menyerang. Deep Earthworm menjadi ketakutan melihat bahwa ia akan diserang. Namun, ketika Yijun sudah siap melancarkan serangan, Geonwoo dan Hawa, dengan panik, melindungi Deep Earthworm dan mengatakan bahwa itu adalah Deep Earth yang ia kenal. Yijun berhenti menyerang, digantikan dengan kebingungan. Geonwoo meminta Yijun untuk tenang karena ia ingin memastikan terlebih dahulu apakah benar Deep Earthworm itu miliknya. Dengan menekan rasa takutnya, Geonwoo mengulurkan tangannya ke arah Deep Earthworm. Tentu saja, Deep Earthworm langsung melilit tangan Geonwoo, sementara Geonwoo belum terbiasa merasakan sensasi dililit oleh Deep Earthworm. Kemudian, Geonwoo mulai berbicara dengan Deep Earthworm, dan bahkan Hawa ikut berbicara. Hal ini membuat semua orang yang melihatnya terdiam tak percaya. Geonwoo kemudian mengalihkan pandangannya kepada semua orang dan, dengan malu, mengatakan bahwa makhluk yang ada di tangannya adalah makhluk yang dulu ia pelihara. Bahkan Hawa pun ikut malu. Mendengar itu, semua orang sangat terkejut bahwa Geonwoo memelihara makhluk itu, terutama Min Seorin yang selama ini meneliti monster untuk dikembangbiakan. Min Seorin mendesak Geonwoo untuk memberitahunya bagaimana ia bisa melakukannya. Geonwoo paham akan keingintahuan Min Seorin, sehingga ia meminta waktu untuk mengembalikan Deep Earthworm ke tempat semula karena ia khawatir Deep Mole akan muncul. Mendengar itu, jantung Min Seorin berdetak kencang. Tanpa basa-basi lagi, Geonwoo langsung berlari dengan sangat cepat meninggalkan semua orang. Min Seorin yang tidak ingin melepas Geonwoo, terus mengejarnya, ingin melihatnya agar bisa belajar sesuatu dari itu. Namun, Min Seorin terkejut karena ia tidak melihat Geonwoo dimanapun. Seolah-olah, Geonwoo menghilang di kekosongan udara yang tipis. Di tengah sawah, Geonwoo merasa sangat lega, kemampuan yang dimilikinya memungkinkan ia untuk memasuki dan keluar dari ruang angkasa dengan sangat cepat. Tiba-tiba, Soah langsung memeluknya dengan sangat senang. Dengan tawa bahagia, Soah membuat Geonwoo kembali tenang. Yan dan Han juga menyambut Geonwoo dan memberitahunya bahwa pekerjaan sihirnya telah sampai pada tahap akhir. Namun, ketika melihat raut muka Geonwoo yang cemas, Yan bertanya-tanya apakah ada masalah yang dialami Geonwoo. Geonwoo hanya bisa tersenyum canggung dan kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang. Yan mengerti masalah Geonwoo, namun dari sudut pandangnya, sulit baginya untuk menilai. Ia mengajukan pertanyaan mengapa Geonwoo menyembunyikannya. Geonwoo pun melirik Soah dan mengelus kepala Soah dengan lembut, sembari berkata bahwa itu semua karena kekuatan yang ia miliki bukanlah kekuatan dirinya sendiri. Kekuatan yang ia miliki muncul berkat kedatangan Hawa, El, dan juga Soah. Mereka semua terhubung bersama Geonwoo, dan karena itu, Geonwoo takut bahwa orang-orang jahat akan menginginkan kekuatan mereka. Han merinding mendengar itu dan ia sudah merasakan apa yang ia alami dari orang-orang jahat yang menginginkan kekuatannya. Untuk melindungi anak-anak, Geonwoo kemudian menyembunyikannya. Janggun, yang bersikap bijaksana, mengerti akan perasaan Geonwoo yang memiliki banyak hal yang harus dilindungi, sehingga membuat Geonwoo takut. Namun, Janggun juga mengatakan bahwa Geonwoo memiliki orang-orang di sekitarnya yang sepertinya tidak akan berbuat jahat. Geonwoo menanggung beban sendirian karena berpikir bahwa ia harus menjaga semuanya. Namun, jika Geonwoo terus-menerus menyembunyikannya, ia akan kelelahan secara mental. Oleh karena itu, Janggun menyarankan agar Geonwoo menceritakan masalah ini kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Jika mereka memang orang baik, mereka akan memahami sudut pandang Geonwoo. Geonwoo terdiam setelah mendengar saran dari Janggun. Ketika Geonwoo berpikir lebih lanjut, ia menyadari bahwa ia sudah mempercayai Yijun dan Yeran karena keberadaan makhluk agung, serta Min Seorin yang sangat rajin meneliti lebah batu tanpa banyak bertanya kepada Geonwoo. Geonwoo menyadari bahwa ia dikelilingi oleh orang-orang baik. Ia merasa bodoh karena tidak menyadarinya. Geonwoo sadar dan mengerti, serta sangat berterima kasih kepada Janggun yang telah menyadarkannya. Kemudian, Geonwoo meminta maaf kepada Yan untuk mendengarkan sihirnya lain waktu, karena ia harus segera kembali untuk menjelaskannya. Yan dan Han hanya tersenyum dan mengiyakan. Tidak hanya Geonwoo yang kembali ke kebun apel, ia juga mengajak Soah untuk ikut bersamanya. Hawa, El, dan Gaon langsung berlari dengan sangat senang ketika mereka melihat Geonwoo telah kembali. Kemudian mereka semua duduk bersama untuk berdiskusi. Dengan gugup, Geonwoo bersiap untuk menjawab semua pertanyaan yang ingin mereka ajukan kepadanya. Yijun yang pertama kali bertanya dengan sangat semangat.
Ia menanyakan apakah Deep Earthworm adalah makhluk yang muncul di Jakabaring waktu itu. Gyeonwoo meminta maaf kepada Yejun dengan tulus, karena makhluk itu yang selama ini Yejun cari, namun Gyeonwoo merahasiakannya. Yejun dengan tegas mengatakan bahwa ia datang ke sini untuk membasmi makhluk itu, dan menanyakan berapa persen kemungkinan Deep Mole akan muncul jika Gyeonwoo memeliharanya. Yeran juga menambahkan bahwa mereka khawatir akan hal tersebut. Gyeonwoo dengan percaya diri menegaskan bahwa itu tidak akan pernah terjadi, selama dirinya yang mengendalikannya, sehingga mereka tidak perlu cemas. Meskipun dalam hati Gyeonwoo sebenarnya ia sangat cemas juga. Gyeonwoo sadar bahwa karena ia memelihara Deep Earthworm, pekerjaan mereka selama ini mungkin menjadi sia-sia. Namun, ketika melihat ekspresi cerah dan tenang dari Yejun dan Yeran, Gyeonwoo terdiam. Meskipun Yejun masih memiliki pertanyaan lain, prioritasnya adalah mengatasi kekhawatiran mengenai bahaya yang mungkin timbul. Karena sudah mendapatkan jaminan dari Gyeonwoo, Yejun dan Yeran menjadi tenang. Gyeonwoo terharu melihat bahwa Yejun dan Yeran mengerti. Bahkan mereka mulai berdiskusi bagaimana cara melaporkannya. Gyeonwoo merasa sangat senang dan tenang setelah melihat mereka mempercayainya. Sekarang giliran Min Seorin yang penuh semangat meminta untuk menjawab pertanyaannya. Min Seorin menanyakan alasan mengapa Gyeonwoo memelihara Deep Earthworm. Tentu, Gyeonwoo menjelaskan semuanya karena makhluk itu sangat berguna dalam pertaniannya. Min Seorin juga menanyakan apakah Gyeonwoo mengembangbiakannya. Tentu, Gyeonwoo mengembangbiakannya, meskipun ia tidak tahu pasti berapa jumlah total keseluruhannya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Min Seorin, setelah ia melihat Gyeonwoo tiba-tiba menghilang dan kemudian bisa berternak lebah batu serta memelihara monster. Min Seorin ingin memastikan bahwa yang menemukan cara untuk memelihara lebah batu adalah Gyeonwoo dan kemudian memberikannya ke Ginhea Group. Gyeonwoo terdiam mendengar analisis Min Seorin yang benar dalam menebaknya. Melihat ambisi Min Seorin, Gyeonwoo berpikir bahwa ia hanya perlu menceritakan sebagian saja kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dengan percaya diri, Gyeonwoo mengiyakan bahwa lebah batu dan Deep Earthworm adalah hasil peternakannya dan ia yang memulai memeliharanya. Sementara itu, Hawa sedang bermain kejar-kejaran bersama Yejun dan yang lainnya. Yejun tampak gelagapan mengejar Hawa yang sangat cepat. Gyeonwoo dan Min Seorin masih serius mengobrol. Min Seorin menanyakan cara khusus untuk memelihara lebah batu dan Deep Earthworm. Gyeonwoo bingung bagaimana menjawabnya. Ia memejamkan matanya sejenak dan mengatakan bahwa hal tersebut sangat sulit untuk dijelaskan. Karena semua itu berkaitan dengan kemampuannya sebagai manusia super sekaligus petani spirit. Kemudian, Gyeonwoo menceritakan kemampuannya kepada Min Seorin dalam waktu yang lama. Mulai dari kejadian saat ia pertama kali mendengar suara sapi yang ia pelihara, hingga saat ia menyadari bahwa ia juga bisa beternak monster. Ia juga bercerita tentang saat ia mendengar suara kelinci bertanduk yang tidak sengaja ia temui, hingga akhirnya ia memelihara lebah batu dan Deep Earthworm. Min Seorin mengagumi Gyeonwoo yang bisa menjinakkan 3 monster sekaligus. Bahkan Kyukyungi ternyata juga merupakan hewan ternak. Mendengar pujian Min Seorin, Gyeonwoo hanya bisa menelan ludahnya. Setelah menganalisis semuanya, Min Seorin menyadari bahwa perbedaan yang mereka miliki sangat jauh, dan meskipun ia berusaha siang dan malam, ia tidak akan bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh Gyeonwoo. Min Seorin menjadi sangat kesal. Ia merasa bahwa pekerjaan yang ia lakukan selama ini sia-sia. Kemudian, ia pamit pergi kepada Gyeonwoo dan berlari dengan tergesa-gesa menjauh dari Gyeonwoo, membuatnya panik melihat tingkah Min Seorin yang seperti itu. Tak lama setelah itu, Fon juga ingin pamit pergi karena pekerjaan di kebun apel telah selesai. Gyeonwoo memulai cerita yang ingin ia ceritakan kepada Fon. Namun, Fon langsung menyela bahwa ia tidak mendengarkan apapun. Gyeonwoo kemudian menjelaskan dengan sangat rinci dan lengkap kepada Fon. Setelah mendengarnya, Fon pun mengerti. Karena itu, Gyeonwoo meminta bantuan Fon untuk melakukannya. Fon dengan rendah hati memahami dan mengingat apa yang Gyeonwoo katakan, lalu ia pun pamit pergi. Setelah Fon pergi, suasana menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara embusan angin dan napas Yejun yang kelelahan setelah mengejar Hawa. Di sore harinya, terlihat Min Seorin terduduk murung sendirian. Kemudian terdengar suara yang mengatakan bahwa Min Seorin di sini rupanya, seolah-olah suara itu telah mencari Min Seorin sejak tadi. Hal itu membuat jantung Min Seorin tiba-tiba berdetak kencang. Dan terlihat Fon telah berada di sampingnya. Min Seorin bingung, kenapa Fon bisa ada di sini. Fon menanyakan mengapa Min Seorin menghela napas seperti itu. Min Seorin menjawab dengan acuh bahwa ia boleh saja menghela napas, atau tidak, itu terserah dirinya.
Setelah mendengar itu, Fon pun menjadi diam, berubah menjadi mode diam 1000 bahasa. Min Seorin kemudian meminta maaf kepada Fon, membuat Fon mengalihkan pandangannya kembali ke Min Seorin. Min Seorin merasa bahwa dirinya sangat menyedihkan. Selama ini, ia merasa telah membuang-buang waktu untuk hal yang tidak mungkin terwujud. Ia merasa sangat menyedihkan karena Geon-woo sudah bisa menjinakkan 3 monster sekaligus, sementara ia belum mendapatkan hasil sama sekali. Ia sangat iri dengan Geon-woo yang bisa mewujudkan apa yang tidak bisa ia wujudkan. Ia merasa sangat menyedihkan, padahal ia tidak pernah merasakan perasaan ini saat ia menjadi hunter. Konyol sekali, kata Fon. 2 kata dari Fon membuat Min Seorin mengalihkan pandangannya kepada Fon. Fon pun duduk di samping Min Seorin, yang membuat Min Seorin terkejut karena ternyata Fon bisa duduk seperti itu juga. Fon hanya menjawab santai, "Aku juga manusia." Kemudian, Fon mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menganggap Min Seorin menyedihkan. Jika Min Seorin merasa iri, itu menandakan ia bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitiannya. Fon yang selalu melihat Min Seorin dari belakang tahu betul bahwa Min Seorin berusaha keras, sehingga membuat Fon merasa kagum. "Apakah kamu menganggap dirimu yang berusaha keras itu menyedihkan?" tanya Fon. Min Seorin tertegun mendengar kata-kata Fon, namun ia kembali murung karena, untuk apa berusaha keras jika ujungnya tetap gagal? Fon kembali menghibur Min Seorin, memang kenapa kalau gagal sekali. Min Seorin tertegun lagi. Fon pun mengatakan bahwa cita-cita Min Seorin sebelumnya adalah menjadi ilmuwan lebah batu. Mendengar itu, Min Seorin tersadar. Ia berdiri dengan semangat dan berteriak dengan sangat kencang bahwa tujuan utamanya adalah menjadi ilmuwan lebah batu. Dengan semangatnya, ia mengatakan bahwa di dunia ini masih banyak monster yang identitasnya belum diketahui. Ia tidak ingin menyerah hanya karena pernah gagal sekali. Dengan wajah merah, Min Seorin meminta Fon untuk tetap selalu memperhatikannya dari belakang ke depannya. Dengan senang hati, Fon akan melakukan itu jika Min Seorin memintanya. Min Seorin menjadi sangat senang, dan mereka pun saling berhadapan di balik terbenamnya matahari sore yang sangat indah. Sementara itu, Yejun dan Yera mengucapkan selamat tinggal kepada Geon-woo untuk pulang. Setelah mereka pergi, Soah pun mendesak Geon-woo untuk segera ke tanah persawahan, karena ia ingin menunjukkan sihir baru yang baru saja ia buat. Namun, Geon-woo tidak bisa menuruti Soah saat ini, yang membuat Soah sedikit kesal dan menganggap Geon-woo tidak penasaran dengan sihir ciptaannya. Geon-woo menenangkan Soah dan mengatakan bahwa ia sangat penasaran dengan sihir ciptaan Soah. Namun, Geon-woo memiliki hal lain yang harus dilakukan hari ini. Melihat Geon-woo yang memiliki agenda sendiri, Soah pun mengerti dan mengalah. Saat mereka berjalan, Soah bertanya pekerjaan apa yang ingin Geon-woo lakukan. Geon-woo masih memiliki satu rahasia yang belum bisa dia katakan kepada Yejun, Yera, dan Min Seorin. Kemudian, Geon-woo mengatakan hal tersebut kepada mereka terlebih dahulu. Semua itu bukan karena Geon-woo tidak mempercayai mereka, tapi karena ia berencana untuk mengatakannya di suatu hari nanti. Namun, sebelum itu, Geon-woo harus mengatakannya terlebih dahulu kepada Yuna dan Night. Yuna sangat bingung dengan Geon-woo karena di jam-jam segini ia meminta untuk bertemu. Beberapa saat yang lalu, Geon-woo mengatakan kepada Fon bahwa ia ingin memberitahukan rahasia tersebut kepada Yuna dan Night, dan meminta Fon untuk menunda laporannya kepada mereka mengenai kejadian saat ini. Namun, ketika ia ingin langsung mengatakannya kepada Yuna, Geon-woo menjadi gugup dan sulit untuk berbicara. Tiba-tiba, Hawa memegang tangan Geon-woo, seakan-akan meyakinkannya untuk mengatakannya kepada Yuna. Geon-woo tersadar bahwa ia tidak boleh lagi menyembunyikan sesuatu dari seseorang yang berharga baginya. Dengan jelas, ia mengatakan kepada Yuna bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu kepada Yuna dan Night, dan meminta mereka mengikutinya. Tentu saja, Yuna dan Night terdiam dan bingung apa yang ingin Geon-woo tunjukkan kepada mereka. Pada pagi hari yang sangat cerah, di kediaman tempat tinggal Yuna, tampak Yuna masih tertidur dengan lelap. Ia sedang bermimpi. Dalam mimpinya, ia sedang mengejar Hawa dengan penuh kebahagiaan. Tertawa riang, suasana di sekitar mereka dipenuhi dengan keceriaan. Akhirnya, Yuna berhasil menangkap Hawa ke dalam pelukannya. Namun, Hawa menatap Yuna dengan tatapan yang membuat Yuna bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilihat Hawa di wajahnya. Terdengar suara lembut Hawa yang memanggilnya dengan penuh cinta, "Ibu." Mendengar itu, Yuna terbangun dengan sangat kaget dari mimpinya. Ia bernapas berat, masih merasa bingung tentang mimpi aneh yang baru saja dialaminya. Saat sedang sikat gigi, Yuna masih memikirkan mimpinya. Ia merasa heran bagaimana Hawa bisa muncul dalam mimpinya.
Mimpi seperti itu membuat Yuna bingung, namun ia merasa senang karena bisa tidur lebih nyenyak. Namun, meskipun bingung, Yuna tetap ingin bermimpi tentang Hawa lagi. Biasanya, ia tidak mengerti apa yang Hawa bicarakan kepadanya. Kemudian, Night menghampirinya dan memberitahukan bahwa Geon-woo menelponnya. Geon-woo ingin bertemu malam ini karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Mendengar itu, jantung Yuna berdebar kencang. Pada malam harinya, Yuna dan Night sangat terkejut melihat apa yang mereka temui. Geon-woo menjelaskan bahwa ini adalah tanah persawahan dungeon miliknya. Terlihat tanaman ahreum dan poison fish yang selama ini tidak pernah terlihat di seluruh wilayah Jakabaring. Ada juga batu besar yang ternyata adalah sarang lebah batu. Bahkan, para elf yang tertangkap pun ada di sini. Akhirnya, Yuna mengerti apa yang selama ini disembunyikan oleh Geon-woo. Geon-woo meminta maaf kepada Yuna dan Night karena sudah merahasiakan semua ini dari mereka. Jantung Yuna terus berdetak kencang. Ia merasa bingung melihat Geon-woo meminta maaf dengan begitu dalam, sampai-sampai ia membungkukkan tubuhnya. Yuna menjelaskan bahwa meskipun ia tidak mengetahui semuanya, mereka menyadari keberadaan para elf bersama Geon-woo. Dengan ragu, Geon-woo memandangi Hawa, Soah, dan El. Sebelumnya, Geon-woo sudah membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan anak-anak. Ia bertanya apakah mereka ingin menceritakan tentang tanah persawahan dungeon dan identitas mereka kepada Yuna dan Night, serta meminta pendapat mereka. Anak-anak terdiam sejenak. Kemudian, Hawa dengan sangat senang menyetujui dan mendukung Geon-woo untuk menceritakan semuanya kepada Yuna. Soah dan El pun tidak mempermasalahkan hal itu karena mereka juga menyukai Yuna. Dengan percaya diri dan tegas, Geon-woo mengatakan bahwa anak-anak bukanlah anak-anak biasa kepada Yuna dan Night. Setelah menjelaskan semua identitas anak-anak kepada Yuna dan Night, Yuna melirik mereka. Ternyata, kata-kata Geon-woo tentang keponakannya, yang sebenarnya adalah peri, Soah adalah seorang elf, dan Hawa yang ternyata adalah spirit, putri Geon-woo. Yuna terkejut mendengar bahwa Hawa bukanlah manusia. Melihat reaksi Yuna, Geon-woo cukup khawatir. Ia sadar bahwa Yuna pasti akan terkejut, terlebih karena Yuna sangat menyayangi Hawa. Geon-woo menyesal dan meminta maaf karena telah merahasiakan hal ini dari Yuna. Yuna terdiam, tubuhnya bergetar hebat setelah mendengar cerita dari Geon-woo. Ia akhirnya memahami kenapa Geon-woo harus merahasiakannya. Namun, yang Yuna ingin ketahui adalah mengapa Geon-woo harus memberitahunya sekarang, padahal ia bisa terus merahasiakannya. Karena aku tidak mau merahasiakan lagi darimu, jawab Geon-woo. Kalimat ini membuat Yuna tertegun. Geon-woo melanjutkan bahwa ia tidak ingin berbohong lagi kepada orang-orang yang dianggapnya berharga. Ia merasa tidak tahu malu, karena jika ia menceritakan semuanya kepada Yuna, sehingga Yuna bisa memahami dan menerima anak-anak tersebut. Yuna tertegun mendengar itu semua, namun ia tetap menundukkan kepala dengan tubuh yang bergetar. Ia berkata dengan keras bahwa dengan kata-kata Geon-woo tersebut, ia harus menerima anak-anak itu. Namun, terlepas dari itu, Yuna tidak masalah sama sekali dengan kenyataan bahwa mereka bukanlah manusia. Di mata Yuna, mereka tetap anak-anak yang manis. Hawa sangat senang melihat Yuna menerima semuanya. Namun, Yuna meminta kepada Geon-woo untuk tidak merahasiakan apapun darinya lagi. Geon-woo dengan sangat bahagia berjanji kepada Yuna. Hawa pun berlari dan melompat, memeluk Yuna dengan sangat senang. Awalnya, Yuna merasa jarak di antara mereka menjadi jauh ketika tahu bahwa Hawa bukan manusia. Namun, ia segera sadar bahwa Hawa tetaplah Hawa. Itu tidak akan mengubah apapun. Sejak saat itu, entah karena pengakuan jujur dari Geon-woo atau karena Yuna yang menerima semuanya, ketika Hawa mengajak Yuna berkeliling untuk mengenali tanah persawahan dungeon, Yuna menjawab tanpa sadar. Ia bisa mengerti apa yang Hawa katakan. Geon-woo terkejut. Yuna bingung dan bertanya kenapa Geon-woo terkejut. Geon-woo menjelaskan bahwa baru saja Yuna tidak sadar mengerti apa yang Hawa ucapkan. Yuna dan Hawa pun terdiam. Kemudian, mereka saling bertatapan, dan Yuna menyadari bahwa ia kini bisa mengerti apa yang Hawa katakan. Dengan sangat senang, Yuna memeluk Hawa dan berteriak keras bahwa ia sekarang bisa mengerti apa yang Hawa katakan. Kejujuran Geon-woo dan penerimaan lapang dada Yuna telah membuat keajaiban terjadi. Yuna dan Hawa menjadi sangat senang dan bahagia, akhirnya mereka bisa berkomunikasi dengan lancar sejak saat itu. Pagi harinya, di tanah persawahan dungeon, terlihat semua elf berkumpul dengan penuh semangat. Soah, yang mengenakan kacamata seperti seorang profesor yang ingin mengajarkan mata kuliahnya, tampak sangat bangga. Semua orang duduk rapi dan bahagia, memandangi Soah. Namun,
Soah sangat marah dan kesal karena ia sudah menunggu sangat lama. Gyeonwoo hanya bisa meminta maaf karena mereka terlambat datang. Kemudian, Gyeonwoo menanyakan kepada Soah apakah ia menggunakan sihir, karena tidak ada perubahan sama sekali di tanah persawahan dungeon. Semua orang mulai memperhatikan sekeliling mereka dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu, Yan menjelaskan bahwa niat mereka awalnya adalah untuk menggunakan sihir di seluruh tanah persawahan dungeon. Namun, sebelum ia selesai berbicara, Soah menghentikan Yan agar tidak berbicara lebih lanjut karena Soah ingin mengatakannya sendiri. Yan pun setuju, karena yang membuat sihir tersebut adalah Soah sendiri. Soah merasa senang mendengarnya dan dengan sedikit memegang dagunya, Soah mulai bercerita. Awalnya, ia ingin mengubah seluruh lingkungan di sini. Namun, produk pertanian yang sedang dikembangkan oleh Gyeonwoo kini ikut terpengaruh, kata Janggun, yang tiba-tiba memotong pembicaraan Soah. Mendengar hal itu, Soah berteriak kesal dan sesak. Ia merasa sangat kesal karena ia sendiri yang ingin mengatakannya, tapi Janggun yang mengungkapkannya. Gyeonwoo panik dan langsung menegur Janggun. Janggun membela diri, mengatakan bahwa ia mengatakannya tanpa sadar. Soah pun merajuk, dan Gyeonwoo mencoba menenangkannya. Gyeonwoo berkata bahwa Janggun sudah meminta maaf dan berharap Soah bisa memaafkannya. Gyeonwoo mulai gelisah melihat Soah yang sudah merajuk. Kemudian Yuna, yang mendengar percakapan tersebut, ikut berkata, sehingga perhatian semua orang beralih ke Yuna. Yuna mengatakan bahwa ia sangat penasaran dan merasa luar biasa jika ada cara untuk mengubah lingkungan tanpa memberikan pengaruh negatif pada produk tanaman yang sedang dikembangkan. Yuna bahkan tidak tahu bagaimana cara melakukannya dan ingin Soah menjelaskannya. Karena jika Soah tidak menjelaskan, Yuna bisa tidak tidur karena rasa penasaran itu. Soah pun merespon, bertanya kembali apakah Yuna benar-benar penasaran. Dengan mengelap air matanya, Soah kembali ceria dan mengatakan dengan senang hati bahwa ia akan memberitahu Yuna karena ia sudah merasa penasaran dengan apa yang terjadi. Soah pun mulai menjelaskan dan langsung mempraktikkan sihir yang ia gunakan. Caranya cukup mudah. Setelah membelah sihirnya, itu bisa digunakan di ladang satu persatu yang memotong yang besar menjadi kecil-kecil. Gyeonwoo dan Yuna terkesima. Terlihat ladang yang awalnya satu kotak kini dibagi menjadi ladang kecil-kecil sesuai kotaknya. Gyeonwoo sangat bersemangat dan sangat mengagumi sihir yang diciptakan oleh Soah. Reaksi mendadak Gyeonwoo membuat Soah terkejut dan sangat kaget. Gyeonwoo memuji Soah yang telah menciptakan sihir yang sangat luar biasa. Soah menjadi sangat senang. Ia tidak percaya bahwa ia bisa membuat Gyeonwoo menyukainya dan menganggapnya hebat. El dan Hawa pun mendekati Soah dan memeluknya. Mereka mengucapkan selamat kepada Soah yang telah berhasil membuktikan kehebatannya. Kemudian Soah meminta izin kepada Gyeonwoo untuk bermain di ladang yang dihujani salju. Gyeonwoo tidak mempermasalahkan itu, namun ia mengingatkannya untuk tidak terlalu lama bermain, karena salju yang turun itu disebabkan oleh kekuatan sihir Soah sendiri. Anak-anak pun dengan bahagia bermain salju bersama. Gyeonwoo berteriak kepada mereka untuk tidak berlama-lama bermain salju karena takut mereka terkena flu. Namun, Soah menjawab bahwa itu tidak masalah karena mereka sudah menggunakan sihir penghangat tubuh. Gyeonwoo hanya bisa terdiam. Sejak kapan anak-anak menggunakan sihir seperti itu? Kemudian Gyeonwoo mengalihkan pandangannya kepada Yuna. Ia sangat malu melihat kelakuan anak-anak, namun Yuna tidak mempermasalahkan hal itu, karena mereka semua terlihat sangat menggemaskan di matanya. Yuna mulai berpikir bahwa sihir ini semakin dilihat semakin luar biasa. Lingkungan yang sempit seperti ladang bisa diubah sendiri. Bahkan sekarang anak-anak juga menggunakan sihir yang bisa menghangatkan tubuh. Yuna tak menyangka semuanya bisa dilakukan dengan sihir. Layla menyela pemikiran Yuna. Meski terlihat seperti itu, kenyataannya tidak serba bisa seperti itu. Sebab, baru-baru ini sihir mereka bisa digunakan seperti ini. Selama ini para elf menggunakan sihir yang diajarkan turun-temurun dari literatur, dan itu sangat melelahkan karena menghabiskan banyak energi. Namun sekarang, para elf bisa mengatasi kekurangan ini dan menggunakan beberapa macam kekuatan, berkat ide Soah. Berkat idenya, Soah, sihir baru bisa terbentuk satu persatu. Meskipun awalnya mereka mencurigai Soah karena terlahir berbeda dari mereka, kini para elf menunggu sihir apa lagi yang akan Soah ciptakan. Yuna tak menyangka, Soah yang pertama kali ia lihat seperti anak yang aneh, ternyata adalah anak yang sangat luar biasa. Yuna berpikir sesuatu. Ia bertanya-tanya apakah Soah bisa membuatnya bisa membaca literatur para elf. Layla hanya tersenyum dan menyarankan Yuna untuk menanyakannya sendiri kepada Soah. Sebab, sihir yang bisa menerjemahkan tulisan sangat sulit.
Yuna pun terhampiri oleh Soah yang sedang mendekati mereka, dan Soah menambahkan bahwa sebenarnya sihir penerjemah itu hampir mirip dengan memberitahukan keinginan orang lain. Tiba-tiba, perut Yan berbunyi karena kelaparan. Namun, Soah dan Yuna tetap melanjutkan pembicaraan dan Soah terus menjelaskan tentang sihir penerjemah kepada Yuna. Setelah mendengar penjelasan Soah, Yuna merasa sangat khawatir. Karena literatur para elf adalah sejarah yang bahkan para elf pun tidak bisa memahaminya. Bahkan dikatakan bahwa terdapat spesies lainnya selain para elf. Gyeonwoo bertanya mengapa mereka harus tahu tulisan tersebut. Yuna menjelaskan bahwa meskipun mereka para elf tidak berhubungan selama ratusan tahun, dengan literatur tersebut, kedua bangsa bisa saling mengenal satu sama lain. Sebab, di masa lalu, berbagai macam spesies datang dan pergi ke dunia ini, jadi mungkin saja mereka pernah menjalin kerja sama sebelumnya. Selain itu, mungkin saja ada spesies selain elf yang datang ke bumi. Gyeonwoo terdiam mendengar penjelasan Yuna. Ia tidak terfikirkan sampai sejauh itu. Namun, meskipun Yuna mengatakan semua itu, masih banyak rahasia yang belum terungkap, seperti halnya pohon dunia. Mendengar asumsi dari Yuna, Yan merasa sangat senang karena Yuna sudah memikirkan literatur mereka begitu jauh. Dengan semangat, Yan mendekati Yuna dan ia siap membacakan satu persatu literatur mereka kepada Yuna. Sementara itu, Night dengan sigapnya menghalangi Yan agar tidak mendekat lebih jauh lagi. Gyeonwoo tak menyangka bahwa Yan begitu senang tentang hal itu. Layla menjelaskan bahwa saat ini, sangat sedikit elf yang memiliki ketertarikan ke literatur. Maka dari itu, Yan sangat senang ketika ada seseorang yang menyukai literatur mereka. Gyeonwoo bingung. Bukankah literatur sangat penting bagi para elf, mengapa mereka sampai kehilangan minat? Layla menjelaskan bahwa akhir-akhir ini, mereka semua lebih mementingkan dagi. Mendengar ini, Gyeonwoo langsung terdiam. Ia tidak bisa menjelaskan apapun. Sementara itu, Night tetap waspada menjaga nonanya. Yan merasa menyesal karena meskipun ia sangat senang ada seseorang yang bisa memahami isi literatur mereka, namun tidak ada cara untuk membuatnya bisa membaca literatur itu. Namun tiba-tiba, Yan teringat sesuatu. Ia ingat bahwa ada spesies yang bisa membuat alat sihir penerjemah. Yaitu, orang-orang yang lahir di tempat yang paling rendah, dwarf. Gyeonwoo sangat senang jika para dwarf bisa membantu, namun mereka tidak tahu keberadaan mereka di mana. Yuna menyayangkan itu. Lagi pula, dwarf tidak bisa turun begitu saja dari langit. Sementara itu, di Mesir kuno, terlihat cahaya yang menyilaukan. Sekelompok dwarf muncul dari cahaya tersebut dan berkata, ini bumi yang dikatakan oleh manusia itu. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat. Membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian. Sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.